Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, kamu pernah menyadari nggak ada satu peristiwa besar yang baru-baru aja terjadi di dalam hidup kamu? Ya, maaf nih, bukannya saya sok tahu ya, tapi coba kamu lihat diri kamu sendiri dan cermati baik-baik. Pernah nggak sih baru-baru ini di dalam hati diri kamu mengeluh? Mengeluhnya bukan soal nggak ada duit, bukan soal kenapa belakangan ini hujan terus atau panas banget, bukan ya. Tapi lebih dalam dari itu. Pernah nggak kamu mengeluh baru-baru ini, kenapa selalu aja ada orang yang tiba-tiba muncul dalam kisah hidup kamu? Dia tuh selalu bikin diri kamu bingung, heran, sampai akhirnya mengkernyitkan jidat kamu karena bingung. Itu orang tadi kenapa sih? Kok sifatnya bisa gitu banget sama saya? Ada apa ya? Apa sayanya yang salah? Kok aneh tuh orang? Coba, sampai sini dulu. Apakah benar? Apa yang saya katakan tadi baru-baru aja atau jangan-jangan malah hari ini terjadi dalam hidup kamu? Nah, ini dia. Kalau memang iya atau mungkin belum terjadi itu nggak apa-apa sama sekali. Cuman biasanya sih kalau pagar kehidupan itu seperti sebuah doa ya. Apa yang saya ceritakan di video ini biasanya akan terjadi dalam hidup kamu. Dan alhamdulillah nih, insya Allah solusinya pun sudah kamu tahu. Karena saya sudah memberitahunya di video ini sebelumnya. Oke? Jadi sekarang kamu relax aja, santai aja, senyum dulu dong. Nah, senyum dulu seperti itu, seperti biasa. Sambil dengerin suara saya, sambil menikmati hidup yang sudah Tuhan kasih. Karena apa? Hari ini saya akan menjelaskan satu pertanyaan besar. Pertanyaan besar ini kalau terjawab seizin Tuhan bisa membalikan rezeki kamu, termasuk jangan-jangan bisa membuka jalan menuju jodoh yang paling-paling kamu cari seandainya kamu sedang mencari jodoh. Apa itu? Dengerin baik-baik. Jadi gini teman-teman, ada banyak orang mengalami peristiwa yang sama seperti kamu. Merasa bingung dan heran. Iya, mereka tuh merasa bingung dan heran, kenapa? Orang itu kok aneh-aneh aja ya mas. Saya tuh gak salah apa-apa, kenapa harus ketemu orang yang jahat? Saya tuh gak salah-salah banget, kenapa sih orang kok bisa marahnya tuh sampai segitunya sama saya? Atau bahkan lebih dalam lagi, saya ini orangnya baik mas. Setidaknya saya gak pernah nyakitin orang. Kenapa ya kok saya dikhianati orang mulu? Dikhianati teman lah, dikhianati pasangan lah, dikhianati rekan kerja ya. Salah saya tuh apa sih? Kenapa kok mereka bisa begitu? Teman-teman, dengarkan saya baik-baik, inilah jawaban yang kamu cari. Orang yang menyakiti kamu, dia itu adalah orang yang di masa lalunya parah banget disakiti orang. Saya ulangi dulu nih, ini pembukaannya ya. Orang atau orang-orang siapapun yang menyakitimu, termasuk orang tua, termasuk mungkin kakak, adik, teman dekat, siapapun mereka adalah orang yang di masa lalu parah banget pernah disakiti orang. Ingat, saya pakai kata parah banget. Mas, kenapa ya kalau orang itu disakiti, kok dia jadi pengen nyakitin orang lagi? Bukannya itu sebenarnya nggak nyambung mas? Oh nyambung. Nyambung banget. Nyambungnya tuh kayak gini. Kamu pernah nggak takut sama suatu hal? Ada nggak satu hal yang kamu takut, tapi teman kamu belum tentu takut? Misalnya, saya punya orang nih, saya kenal, dia takut sama truk kontainer. Padahal truk kontainernya nggak gede-gede banget ya. Tapi setiap kali dia ngelihat truk kontainer, dia takutnya tuh takut bukan main. Atau ada lagi teman saya, dia kalau ngelihat alat kayak traktor gitu teman-teman, jadi di tukang bangunan kan suka ada traktor tuh kalau pembangunan gedung gitu ya. Itu dia takutnya tuh beneran takut banget. Padahal traktornya nggak gerak dan kita pun cuma lewat pelan-pelan gitu. Tapi orang lain biasa aja. Nah ini, ada nggak di antara kamu yang pernah mengalami sebuah peristiwa yang sama? Di mana ada rasa takut kepada sesuatu yang orang lain tuh belum tentu takut juga gitu. Cuman kita doang. Nah sekarang, ini dia nih. Inilah suatu hal yang dinamakan rasa takut dan rasa marah sebabnya sama. Orang-orang yang menyakitimu tadi itu pada dasarnya adalah orang yang penuh dengan kemarahan.
Dan kemarahan mereka itu sama persis penyebabnya seperti rasa takut kamu yang benar-benar aneh. Anehnya kenapa? Karena orang lain gak takut kepada hal itu, kok aku doang yang takut, Mas. Aneh ya? Aneh. Kenapa bisa aneh? Jawabannya sama. Karena selama ini mereka, kamu, itu gak ada yang mau meluk. Iya. Diri kamu nih, siapapun kamu, yang kalau marah nyeremin, yang kalau takut kepada suatu hal yang orang lain belum tentu takut, diri kamu sadar gak sih, di lubuk hatimu yang terdalam, kamu cuma butuh pelukan hangat kan? Setiap orang tuh banyak yang berpura-pura kuat, berpura-pura tegar, padahal di lubuk hatinya yang terdalam, mereka tuh rapuh banget, sakit banget. Sama seperti kamu, sahabat saya. Kalau diri kamu sadar, Mas, aku kok kalau marah nyeremin banget ya, sampai banting-banting barang, bahkan maaf, mungkin pernah mukulin orang. Atau mungkin kamu juga tahu bahwa, Mas, aku kok kalau marah serem banget ya, kenapa selalu menyakiti diri sendiri, sampai badanku ini luka-luka. Atau kamu bahkan lebih parah lagi, ada rasa takut yang bikin kamu tuh jadi anxiety sendiri tanpa sebab. Panik sendiri, cemas sendiri tanpa sebab. Pernah kayak gitu? Diri kamu adalah orang yang normal. Tapi sayangnya, cuman satu masalah kamu. Gak ada satupun orang yang ngerti kamu. Gak ada satupun orang yang memahami kamu. Bahwa diri kamu cuman butuh dimengerti aja. Butuh dipeluk dengan pelukan yang tulus aja. Bener gak? Coba sekarang kamu sharing di komentar. Kalau apa yang saya katakan sampai menit ini benar, sharing di komentar dong. Bagaimana benarnya apa yang saya katakan, bahwa diri kamu mungkin ketika mendengarkan kata-kata saya di menit ini mulai terharu. Terharunya kenapa? Kok ini relate banget? Emang bener, Mas, saya tuh sebenarnya cuma galak di depan doang. Tapi di dalam hatinya saya pengen dipeluk oleh orang yang betul-betul tulus mengasihi saya. Nah, itu dia teman-teman. Kasih. Saya ulangi, kasih. Kamu kekurangan kasih di dalam diri kamu, sehingga itu bisa menghambat rezekimu sendiri. Sekarang saya mau kasih tahu sebuah fakta. Orang yang suka marah-marah, orang yang suka menggerutu, mengeluh, orang yang suka merasa hidup ini gak adil, udah pasti rezekinya gak bagus. Bener. Saya gak nyumpahin, tapi itu fakta. Itu seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu logis. Kenapa? Karena ketika kita marah, ketika kita menggerutu, ketika kita mengeluh, di saat itu seperti sebuah doa yang seolah-olah kita berkata, kasih aku lagi dong hal-hal yang bikin aku marah. Kasih aku lagi dong hal-hal yang bikin aku sedih. Kasih aku lagi dong hal-hal yang bikin aku kecewa. Teman-teman, saya pernah bilang di beberapa video pagar kehidupan ya. Saya bilang apa? Hati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Karena seperti apapun yang kamu katakan di mulutmu, itu adalah doa buat kamu sendiri. Misalnya, diri kamu berkata, aku benci hidup ini. Ketika kamu berkata aku benci hidup ini, itu seolah-olah seperti kamu meminta, kasih lagi dong hal apapun yang bisa aku bikin semakin benci hidup ini. Makanya ketika kamu mengeluh, ketika kamu marah, coba lihat deh, apakah ketika dirimu marah, mengeluh, dan teriak-teriak kemarin, hidupmu membaik? Enggak kan? Malah semakin parah kan? Ketika kamu marah sama mantan kamu, ketika kamu gak mau terima perilaku mantanmu yang nyakitin dulu, apakah kamu ketemu dengan cowok atau cewek yang lebih baik? Saya rasa enggak ya. Malah ketemu lagi sama orang yang salahnya lebih parah, atau paling tidak salahnya sama. Terulang begitu terus. Bagi kamu yang mungkin mengalami krisis keuangan, kemudian kamu marah sama Tuhanmu, kamu ngeluh, kenapa kok duit aku semakin dikit, kenapa kok aku penghasilan cuma segini? Saya mau tanya, sehabis kamu mengeluh itu, apakah penghasilannya naik atau makin dikit? Kalau jujur, makin banyak, Mas, hal-hal yang bikin saya semakin banyak hutang. Semakin banyak, Mas, hal-hal yang bikin penghasilan saya turun. Mas Aryan kok tahu banget sih? Kenapa ya, Mas? Kok saya bisa gini? Jawabannya sederhana. Seperti yang saya bilang tadi. Apa yang kita keluhkan dari mulut, itulah yang kita minta. Nah sekarang, di video ini, saya justru ingin mengajarkan kamu trik sebaliknya.
Kalau tadi kamu secara tidak sadar dan sudah membuktikan sendiri bahwa dalam kisah hidupmu pernah ya, bahkan mungkin sering, ketika diri kamu marah, ngeluh, marah hal-hal yang kamu keluhkan tadi malah makin banyak. Kamu marah, ketika habis marah, hal yang bikin marah makin banyak. Kamu ngeluh, yang bikin ngeluh, hal-hal di sekitar kamu malah makin banyak. Nah sekarang, stop. Saya akan ajarkan bagaimana solusi untuk mengatasi itu semua secara masuk akal. Mau? Kalau mau, katakan di komentar, terima kasih banget mas, ini sangat membantu. Sambil klik jempol ke atasnya, nanti saya berikan hati untuk kamu. Terima kasih ya, sudah menghargai saya. Kamu luar biasa sekali, beda dari yang lain. Sekarang, saya punya hadiah istimewa untuk kamu. Teman-teman, ketika kamu sedang menghadapi sebuah hal yang bikin kamu sakit hati, triknya, ucapkanlah sebaliknya. Saya ulangi, teman-teman, ketika kamu mengalami hal-hal yang bikin kamu marah, bikin kamu sakit hati, triknya, langsunglah kamu ucapkan hal-hal sebaliknya. Jadi misalnya gini, maaf nih saya kasih contoh ya, kalau ini relate banget sama kamu, saya mohon maaf. Duit kamu lagi banyak yang keluar nih, otomatis tabungan kamu nipis. Atau mungkin jangan-jangan tabungannya udah habis. Kalau selama ini diri kamu ngeluh kan, kenapa kok uangku tinggal segini? Kok aku jadi orang gini banget keuangannya? Sekarang stop. Daripada kamu mengatakan hal seperti itu, kenapa nggak kamu mencoba untuk mengatakan, uang aku sedikit lagi banyak, lagi disiapin Tuhan. Bener. Coba sekarang ucapkan. Yuk, nih bagi yang duitnya lagi dikit dulu nih ya. Bagi kamu yang duitnya lagi dikit dulu, sekarang buka rekening kamu, lihat di handphonemu kalau bisa, lihat jumlah rekening kamu berapa. Sudah, kemudian katakan begini. Duit aku sedikit lagi nambah banyak. Lagi disiapin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang untuk saya. Ulangi lagi ya. Mau bareng-bareng saya? Oke, ucapin begini. Sambil lihat rekening kamu. Duit aku sedikit lagi tambah banyak. Lagi disiapkan oleh Tuhan yang Maha Pemberi Rezeki kepada saya. Amin. Udah, ucapin itu berulang kali. Diri kamu pasti nggak mungkin sedih dong. Diri kamu pasti nggak mungkin kecewa dong, betul nggak? Nah, rasa yang tidak sedih, rasa yang tidak kecewa itu, itulah yang akan mengundang kebaikan-kebaikan hadir dalam hidup kamu. Loh, kenapa mas? Bukankah agama itu mengajarkan baik sangka, teman-teman? Apa yang kita sangkakan kepada Tuhan kita, itu kan yang akan terjadi. Halo, bener nggak? Nah dari situ, berarti ini masuk akal dong. Apapun yang kamu ucapkan, itulah yang akan terjadi. Bukan karena Tuhan itu jahat, tapi karena Tuhan itu akan menyerupai sangkaan kita. Jadi kalau kamu berpikir buruk tentang Tuhanmu, ya yang terjadi yang buruk-buruk, padahal Tuhannya baik-baik aja. Kenapa? Karena kepada apa kita fokus, itulah yang akan kita lihat. Kalau kita fokus kepada hal yang mengecewakan, kenapa uangku tinggal segini, kenapa aku jelek banget, fokus kamu akan ngelihat duit kamu yang kurang terus, sama diri kamu yang jelek banget, padahal kamu ganteng, padahal kamu cantik. Paham nggak? Tapi ketika kamu tadi mempraktekkan yang saya contohkan, sudut pandang kamu kan jadi positif tuh. Otomatis perasaan positif itu akan membuat kamu fokus kepada hal-hal positif. Iya kan? Kenapa nggak kita berpikir bahwa memang duit kita dikit lagi nambah? Ya tapi kan belum tentu mas. Nah itu pesimis namanya. Kenapa sih, wahai kaum pesimis dengerin? Wahai kaum pesimis, saya mau nanya dong. Kenapa sih kok kamu demen banget nyumpahin dirimu sendiri yang jelek-jelek itu kenapa sih? Ya tapi mas kan itu belum tentu. Nah itu kan pesimis lagi, nyumpahin lagi kan? Ya juga ya. Kamu mengatakan hal-hal apapun yang kaitannya dengan pesimis, itu nyumpahin diri sendiri loh sebenarnya. Ya tapi mas, kan? Di mana ada kata tapi mas ini, tapi mas itu kan pesimistik tuh. Pesimistik itu kan doa buat kamu sendiri. Kenapa kamu demen banget nyumpahin dirimu sendiri yang jelek-jelek? Coba tanyakan ke diri kita sendiri deh, mau nggak? Kenapa ya? Katanya kita cinta dengan hidup ini. Katanya kita bersyukur dengan hidup ini. Stop dong nyumpahin diri kita sendiri yang jelek-jelek. Halo? Masuk akal nggak perkataan saya? Paham kan? Kenapa kita demen banget teman-teman nyumpahin diri sendiri yang jelek-jelek?
Emangnya dapat pahala kita nyumpahin diri sendiri yang jelek-jelek? Kagak. Malah kalau kata ustadz saya mah dapat dosa. Kenapa? Karena kita nyumpahin diri sendiri, berarti kita nggak bersyukur. Yang harusnya dilakukan apa? Ajaran agama ngajarin bersyukur. Bersyukur itu kan intinya berprasangka baik kepada Tuhan kita. Alhamdulillah saya bersyukur masih bisa makan enak. Terima kasih ya Allah. Itu kan berterima kasih kepada Allah, sang pemberi rizki. Berprasangka baik atau buruk? Jawab. Baik kan? Nah, berarti sekarang coba lihat diri kamu. Gimana masalah hidup kita nggak makin banyak kalau kita sendiri, maaf nih, secara tidak sadar berprasangka buruk mulu. Paham ya? Nih saya kasih contoh lagi nih satu nih. Misalnya apa? Diri kamu sekarang lagi ada masalah percintaan deh. Tadi kan rezeki udah. Kamu tiba-tiba nih, waduh, udah umur segini, udah mencari jodoh, nggak ketemu-temu nih yang bagus. Padahal secara umur udah matang banget. Kalau kata orang tua kamu, bukan matang lagi, udah nyaris gosong. Ya. Tahu kau panik dong nih. Aduh gimana nih? Gimana nih? Gitu kan. Begitu kamu ketemu sama orang yang salah, kamu ngeluh biasanya. Ini kenapa sih kok saya apes mulu? Nah, sekarang stop. Stop, ingat video ini, jangan diulangi lagi. Daripada kamu mengatakan itu, coba kamu katakan, saya sedang dibimbing Tuhan kepada orang yang paling pantas buat saya sedikit lagi. Wah, ulangi lagi ya. Ini bagi kamu yang jomblo sedang mencari, ketemunya yang salah terus. Daripada ngeluh, kamu ucapkan begini langsung ya. Ikuti saya. Saya sedang dibimbing oleh Tuhan kepada orang yang pantas untuk saya miliki sedikit lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Selesai. Ulangi terus tuh kata-kata seperti itu. Nanti dari situ kamu akan terbiasa bahwa oh iya ya mas, ternyata semua tuh bergantung dari diri kita sendiri. Iya, betul. Bahkan di Quran nih, di kitab suci saya sebagai orang Islam, kalau kamu teliti, baca terjemahannya deh. Allah itu berfirman apa? Sesungguhnya yang baik-baik itu berasal dari kami, dari Allah. Dan semua yang buruk-buruk itu berasal karena perbuatan manusia sendiri. Allah bilang gitu. Nah orang yang gak ngerti bingung, maksudnya apa ya mas? Nah ini maksudnya, ini saya jelasin. Jadi ini nih video mahal sebenarnya nih. Ya, ini materi daging banget. Kamu sekarang paham bahwa memang benar semua keburukan datang rata-rata loh ya. Sebagian besar karena manusianya sendiri. Contohnya, ya kayak kita tadi, kayak kamu tadi. Nyumpahin yang buruk-buruk sehingga prasangka buruk kejadian marah. Lah kita sendiri yang nyumpahin toh. Nah, ngerti kan? Sekarang kamu dapat ilmu emas lagi. Pertanyaannya cuma satu. Kamu mau nggak praktekin? Atau kamu cuma sekedar mendengarkan, tapi ya sudah. Kalau kamu mau praktekin, buktikan. Caranya gimana? Klik jempol ke atas video ini, kemudian kamu tulis di komentar, saya janji untuk mempraktekkan video ini demi hidup saya sendiri. Terima kasih Mas Aryan. Ucapkan gitu, ya. Biar saya tahu bahwa kamu nih, siapapun namanya nanti yang saya bacain di komentar ya, saya sumpahin kamu menjadi orang yang paling bahagia karena mau praktek. Ini ilmu emas banget, ya. Jadikan video ini termasuk video yang paling sering kamu tonton ya. Ini emas. Kalau kamu pengen curhat dengan saya, ada caranya gimana mas? Bisa kamu lihat di deskripsi. Dan kalau kamu suka banget dengan ini, sekali lagi saya bilang, silakan klik jempol ke atasnya, subscribe Pagar Kehidupan, dan yang paling penting loncengnya. Halo, loncengnya itu loh yang kadang-kadang suka lupa kita klik, sehingga notifnya nih dari YouTube telat mulu. Banyak orang protes, mas, video Pagar Kehidupan bagus-bagus, tapi saya telat mulus mas, mau nonton mas, gimana ya supaya nggak telat mas? Lihat, loncengnya udah dipencet belum tuh ketika kamu subscribe Pagar Kehidupan ya? Itu penting loh. Oke? Sampai jumpa lagi di materi emas berikutnya ya. Bahagia terus. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.